Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyatul Rahmi dari kelas A Administrasi Publik semester 4 Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan. Untuk memenuhi tugas perkuliahan dari Ibu Monalisa Esos MAP selaku dosen mata kuliah asas-asas manajemen. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian perencanaan. Early Swandi berpendapat bahwa perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikan secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Mengapa perencanaan penting untuk dilakukan? Secara keseluruhan, perencanaan penting karena membantu kita mengarahkan tindakan, meningkatkan efisiensi, mengurangi ketidakpastian, menetapkan prioritas, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mendorong kemajuan dan pertumbuhan. Dengan melakukan perencanaan yang baik, kita dapat meningkatkan kesuksesan. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Jenis perencanaan ini berfokus pada penetapan tujuan jangka panjang dan merancang strategi umum untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis lebih terkait dengan implementasi strategi dan menetapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Ini melibatkan penentuan langkah-langkah operasional, alokasi sumber daya dan pengaturan jadwal yang lebih rinci. Yang ketiga, perencanaan operasional. Jenis perencanaan ini berfokus pada aktivitas sehari-hari dan pengelolaan rutin. Perencanaan operasional melibatkan perencanaan harian, mingguan, atau bulanan yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan operasional yang telah ditetapkan. Contoh perencanaan operasional meliputi perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran, dan sebagainya. Perencanaan proyek. Perencanaan proyek digunakan dalam konteks proyek spesifik. Ini melibatkan penentuan tujuan proyek, identifikasi tugas, alokasi sumber daya, pengaturan jadwal, dan pengelolaan risiko. Perencanaan proyek membantu memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan sukses sesuai dengan batasan waktu, anggaran, dan kualitas yang ditetapkan. Yang kelima, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan berkaitan dengan manajemen keuangan pribadi atau bisnis. Ini melibatkan penetapan tujuan keuangan, pengaturan anggaran, perencanaan investasi, manajemen hutang, dan pengelolaan aset. Perencanaan keuangan. Yang keenam, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM melibatkan merencanakan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemilihan dan perekrutan, pengembangan karir, serta pengelolaan kinerja dan kompensasi. Perencanaan sumber daya manusia membantu organisasi memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan kerja yang berkualitas dan terampil untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Yang ketujuh, perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran melibatkan identifikasi target pasar, pengembangan strategi pemasaran, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk atau layanan. Ini membantu organisasi dalam memasarkan produk mereka dengan efektif, mencapai audiens yang tepat, dan mencapai tujuan. Prinsip-prinsip perencanaan berikut ini adalah beberapa prinsip perencanaan yang penting untuk dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan yang jelas. Perencanaan harus dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua, analisis mendalam. Perencanaan yang efektif melibatkan analisis mendalam terhadap situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, fleksibilitas. Perencanaan harus bersifat fleksibel untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi di sepanjang waktu.
Fleksibilitas memungkinkan penyesuaian rencana jika terjadi perubahan lingkungan, kebutuhan, atau sumber daya yang tersedia. Yang keempat, keterlibatan dan kolaborasi. Perencanaan yang melibatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan memungkinkan kolaborasi dapat menghasilkan rencana yang lebih baik dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Koordinasi dan integritas. Perencanaan harus melibatkan koordinasi dan integritas antara berbagai fungsi departemen atau tim yang terlibat. Ini memastikan keselarasan tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya yang digunakan dalam perencanaan. Yang keenam, realistis dan terukur. Rencana harus realistis dan dapat diukur. Ini berarti bahwa tujuan yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia dan waktu yang dimiliki. Selain itu, perencanaan harus dapat diukur atau dinilai untuk mengevaluasi kemajuan dan mencapai tujuan. Yang ketujuh, pengawasan dan penyesuaian. Perencanaan tidak berhenti setelah rencana dibuat. Penting untuk melakukan pengawasan dan penilaian secara teratur untuk memastikan bahwa rencana sedang berjalan sesuai yang direncanakan. Yang kedelapan, pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Perencanaan yang baik melibatkan siklus pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Dari pengalaman dan evaluasi rencana sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi pelajaran berharga dan menerapkannya pada perencanaan yang akan datang, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan. Selanjutnya, proses perencanaan. Proses perencanaan umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan harus jelas, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan waktu terbatas atau SMART. Yang kedua, analisis situasi. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis situasi. Ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi data yang relevan, seperti data pasar, data keuangan, tren industri, dan informasi lingkungan internal dan eksternal. Analisis situasi membantu dalam memahami tantangan, peluang, dan faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan. Yang ketiga, identifikasi alternatif. Setelah analisis situasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif atau pilihan tindakan yang mungkin. Ini melibatkan menghasilkan berbagai ide dan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Setiap alternatif harus dinilai berdasarkan kecocokan dengan tujuan, keunggulan, dan konsekuensi yang mungkin. Yang keempat, evaluasi dan pemilihan alternatif. Pada langkah ini, alternatif-alternatif yang dihasilkan dievaluasi secara kritis. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang relevan, seperti kelayakan, dampak sumber daya yang dibutuhkan, dan risiko. Dari evaluasi tersebut, alternatif yang paling sesuai dan efektif dipilih. Yang kelima, penyusunan rencana. Setelah alternatif dipilih, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana yang terperinci. Rencana harus mencakup langkah-langkah spesifik, alokasi sumber daya, jadwal, tanggung jawab, dan metrik evaluasi. Rencana juga harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi. Yang keenam, implementasi rencana. Setelah rencana disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Ini melibatkan pelaksanaan langkah-langkah yang telah ditetapkan, alokasi sumber daya, pengaturan jadwal, dan pengelolaan aktivitas yang terkait. Yang ketujuh, monitoring dan pengawasan. Selama implementasi penting untuk melakukan monitoring,
dan pengawasan terhadap kemajuan rencana. Ini melibatkan pemantauan kinerja, pembandingan dengan tujuan yang ditetapkan, dan identifikasi masalah atau perubahan yang memerlukan tindakan korektif. Yang kedelapan, evaluasi dan penyesuaian. Setelah implementasi, proses perencanaan tidak selesai. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, pelajaran yang dapat dipetik dan diperbaiki yang dapat dilakukan dalam perencanaan di masa yang mendatang. Proses perencanaan bersifat siklikal dan dapat berulang, memungkinkan organisasi atau individu untuk terus-menerus meningkatkan rencana mereka berdasarkan pengalaman dan perubahan yang terjadi. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai perencanaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.